Ternyata yang diinginkan oleh Erick Thohir adalah menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu unit. Suka nggak suka, we have to move on. Nah, kalau Arteta masih nggak beli Vlahovic sama Osimhen, memang goblok nih pelatih. Kalau menurut gua dia Amorim adalah dia masang pemain-pemain nggak pernah dimainin aja dia mainin coach. Dia coba semua. Iya. Ternyata bagus. Sama Diallo kan jadi nomor 1. Ya, jumpa lagi kita dalam acara Jasaye. Pasti udah banyak yang nungguin. Kita udah lama ya nggak sih? 3 minggu ya? 4 tahun kali. Tapi yang penting, mending begitulah. Tapi ada kangen-kangennya. Coach langsung aja. Kluivert akhirnya menjadi pelatih timnas. Ya. Dan banyak sekali yang mengkritisi ya. Ya, jadi gue paham kritikan. Gue paham kritikan karena kalau you bandingkan Kluivert dengan STY, ya jelas kalah mentereng. Ya CV-nya, ya dong. Sebagai pelatih, ya, bukan sebagai pemain. Sebagai pelatih, ya. Kalah mentereng. Pertanyaan kedua kan adalah kenapa Erick Thohir melakukan itu? Ya, nggak tahu. Jawabannya adalah di 2 hari kemudian. Apa? Pada saat dia menunjuk Pastor dan Danny Lansat. Alex Pastor. Ya. Alex Pastor itu reputasinya sangat bagus dari sisi taktikal. Setelah gue berpikir, oh ternyata yang diinginkan oleh Erick Thohir adalah menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu unit. Karena 3 pelatih ini memiliki kekuatan masing-masing, dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Terus orang bertanya, lah Sintayong kan punya asisten SN juga. Iya, tapi kita nggak pernah tahu peran mereka apa kan? Iya. Nggak pernah diekspos kan? Dan sekarang kan benar-benar diekspos bahwa gue itu sampai riset. Gue kenal Alex Pastor waktu dia sebagai pemain. Dulu dia mantan pemain Volendam tim biasa aja. Danny Lansat gue sangat tahu karena pemain bagus, main di AC dan Feyenoord, main di timnas Belanda juga di generasi yang lagi bagus. Cuman ini kan gue udah 25 tahun tinggal di Belanda. Akhirnya gue riset kan. Dan bahkan gue kan 2 kali taping sama Tom Haye kan. Partnya Tom Haye, si Neil Peterson, dia tahu banyak soal Alex Pastor. Dan dia jelaskan. Akhirnya gue ini tujuan Erick Thohir mendatangkan 3 pemain, tapi 3 pelatih. 3 pelatih. Jadi bukan Kluivert gantiin STY, enggak. 3 pelatih ini gantiin STY. Yang punya peran sangat penting, jadi nanti akan ada asisten-asisten. Nah ini perannya mungkin kurang penting. Jadi 3 pelatih ini yang menggantikan satu pelatih. Tapi gue bilang ya, kalaupun harus pelatih Belanda, karena pemain kita lah diaspora Belanda, kenapa harus Kluivert sih? Nah itulah yang kenapa harus Kluivert sih? Kayak nggak ada pelatih bagus lainnya aja. Sekarang gue pertanyakan yang sama. Gue juga bertanya seperti itu. Apakah nggak ada Mark van Bommel, Fred Rutten, dan apa? Banyak lagi nganggur juga dong. Sekarang gini, kita itu di rank berapa sih di dunia? 120-an. 127. Do you think kita negara besar di dunia? Apakah kita punya hal yang menarik untuk ditawarkan pelatih-pelatih? Enggak. Jadi banyak yang nolak. Bahkan Kluivert feeling gue ya, ini cuma murni feeling sangat subjektif. PSSI itu maunya Van Gaal. Ya. Van Gaal nggak mau. Karena dia baru recover, dia tunjuk Kluivert. Rekomendasikan Kluivert. Akhirnya dengan segala masukan, lahirlah itu Alex Pastor dan Danny Lansat. Untuk ke backup? Untuk ke backup. Untuk 3 pemain yang jadi satu unit. Sama kayak dulu Ferguson lah. Emang dulu zamannya Ferguson, dia berapa kali di lapangan? Dalam seminggu? Mungkin sekali. Yang cover siapa? Meulensteen kan? Sampai MU meraih berapa 13 trofi dan kan sebelumnya ada Queiroz. Carlos Queiroz kan. Nah, artinya sistemnya akan dibentuk seperti ini. Di program ESPN Belanda ada 4 komentator, 3 wartawan, 1 mantan pemain bola, Marcio Noving, bekas pemain. Dia bilang, gue juga bingung. Dia bilang harusnya nih Alex Pastor yang jadi head coach. Kenapa Patrick Kluivert? Ini masalah PR strategi. PR strategi dari timnas Indonesia, dari Erick Thohir, sehingga Kluivert yang punya nama sebagai pemain, yang bisa merangkul ruang ganti, itu sudah terbukti kasarnya begitu. Terus yang bisa meyakinkan diaspora lain untuk gabung. Sementara tacticalnya Alex Pastor. Nah, Danny Lansat membantu
ke Liga 1 karena dia kayaknya bisa bahasa Indonesia dan dia satu-satunya yang punya darah Indonesia. Jadi 3 unity yang berbeda kekuatan dan karakter dijadikan satu untuk menggantikan satu pelatih. Trisakti nih. Itu Three Musketeers kalau gue sebut. Three Musketeer. Gitu. Tapi itulah. Ada yang bilang ini kan biasanya kan teori konspirasi kan banyak ya coach ya. Ini kayaknya FIFA ini main mata nih sama Indonesia karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola yang paling banyak. Gue denger juga itu. Sekarang pertanyaan gue adalah kenapa China nggak masuk terus, India nggak pernah masuk. Oh, tapi itu bukan negara pencinta sepak bola lah. Tapi penduduknya besar. I know. China lumayan lah. Iya, enggak sebanyak Indonesia. Enggak sedahsyat Indonesia. China itu penduduknya 1,4 miliar. 1,4. Ya. Masa nggak ada 200-300 juta sepak bola? Mereka bukan. Wah, Indonesia tuh diakuin coach. Iya, betul. Kalau nonton pakai lagu tanah. Betul. Itu viral kemana-mana. Betul. I agree. Cuman kalau dibilang konspirasi FIFA, untuk gue kalau dengar konspirasi gitu ya. Gak suka ya? Gue suka banget gue. Bukan. Kayak 911 dulu. Banyak konspirasi kan. Gue baca salah satu buku itu. Gue berpikir apakah masuk logika gue atau enggak. Sekarang kita bicara FIFA konspirasi yang pengen Indonesia masuk. Mungkin bisa-bisa aja. Tapi kelihatan enggak? Kita 6 pertandingan baru sekali menang kok. Iya. Jadi konspirasinya di mana? Hebohnya kayak menang 5 kali tuh, Bos. Iya, padahal baru sekali menang. Euforia ya. Saya tahu lah ini kepentingan bisnis. Oh iya, viewership, pasti. Rating pasti naik. Pasti. Merchandise pasti gila. Betul, tuh kalau kita setuju. masuk tuh. Pasti setuju. Daripada masukin negara mau apa gitu. Iya, cuman masalahnya konspirasinya itu lewat jalur apa? Kan toh ujungnya di lapangan. I know. Apa aja. Jadi mungkin ke depannya. Ya. Kita nggak tahu. Ya. We never know. Tapi setahu gue sampai detik ini dari U23 kita lebih sering dicurangin daripada dibantu. Ya, setelah mungkin mereka Bahrain contoh. Ya. Bahrain kan kita tahu lah. Maka dari itu kalau orang bilang konspirasi kita dibantu FIFA, ya gue happy aja. Orang kanjuruannya punishmentnya nggak berat-berat amat tuh coach. Iya, betul. You know? Iya, betul. Jadi kayaknya ada invincible hand gitu di FIFA itu untuk membantu Indonesia sebagai, saya berani klaim, negara ya membantu lah. Mungkin. Ya. Membantu mungkin, tapi tidak sedemikian rupa. Ya kalau berhasil apa enggak? Iya dong. Kalau membantu mungkin. Make sense karena kita ya negara secara kuantitas yang lagi berkembang. Bahkan di talk show Belanda itu yang ESPN Belanda loh, bukan talk show asal-asalan. Dia bilang kita sudah nggak bisa anggap Indonesia itu dwarf football country, kayak Liechtenstein, kayak Faroe Island. Enggak, Indonesia itu dengan pemain diaspora yang sekarang udah berkembang dan mereka berkembang pesat. Ini definitely Indonesia punya peluang untuk lolos. Maka dari itu pihak yang bertanggung jawab yaitu PSSI melakukan gebrakan-gebrakan yang high risk, semoga high gain. Gitu. Suka nggak suka, we have to move on, ya kan? Jadi kalau gue bilang, ya so far sih yang gue selalu sebelum ini huru-hara ini terjadi, gue selalu sering bilang bahwa ada perbedaan culture, yang sekarang udah gap ini udah nggak ada. Karena sepak bola itu nggak hanya di lapangan. Kalau di luar lapangan, di ruang ganti happy semua, di lapangan jadi happy. Faktor X-nya gede banget. Ya kita lihat dan your club lah. Ten Hag, Van Gaal, Mourinho, Ole dan susah untuk merubah karena ada faktor yang nggak bikin mereka happy. Sampai Ten Hag sekarang Amorim dibilang berhasil ya belum juga, ya karena kan? Karena baru berapa game. Tapi apakah berhasil? Dia harus bisa pegang ruang ganti yang sudah ditunjukkan sama Arne Slot di Liverpool. Apakah Liverpool pasti juara? Enggak juga. Belum tentu juga. Sekarang udah macet-macet nih. Iya, cuman mereka menunjukkan happiness, kebahagiaan antar pemain untuk bermain itu kelihatan dibanding klub kayak MU, Arsenal dan lain-lain. Gitu. Nah ini yang kita coba, gua harap pelatih yang baru ini coba meng-create kebahagiaan dulu karena barrier
komunikasi udah nggak ada, barrier culture, bukan hanya bahasa ya, tapi culture sudah nggak ada lagi. Ke pemain Indonesia gimana? Gue udah pernah tanya, ternyata pemain Indonesia tuh ngerti bahasa Inggris semua. Rata-rata. Jadi nggak masalah juga. Dan gue bilang ini ya, saya ke Belanda berkali-kali. Suku bangsa yang paling lentur bicara bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris, adalah orang Belanda. Ya, betul. Gue di Amerika, bro. Kalau orang Italia bahasa Inggris ketahuan. Ya. Perancis ketahuan. Ya. Orang Indonesia apalagi Jawa ketahuan, bro. Tapi orang Belanda nggak ketahuan. Belum tentu, ya. Belanda dan Belgia. Ya. Lembut banget. Ya, gitu. Terus? Oke, tapi kita harus bagaimanapun kita harus mengucapkan terima kasih pada Sintayong. Oh ya, absolutely. Without him, Indonesia tidak akan di level setinggi ini. Bung Helmi, saya itu tidak pernah menjelekkan Sintayong. Sekalipun, kasih contoh, tidak pernah. Yang gue lakukan adalah gue pengen Indonesia lolos dan peluangnya lebih besar dengan pelatih Belanda. Itu aja. Jadi gue agree. Kita harus appreciate apa yang diberikan oleh Sintayong. So Sintayong kamsahamnida. Menantu gue orang Korea masalahnya ya. Oke, jadi keren lah. Ya kita harus tahu berterima kasih lah, saya pikir. Absolutely. Ya. Nggak perlu itu kan etika ya. Etika walaupun dia digaji gede juga, dia dapat pesangon juga banyak. Nggak perlu dikasihanin, tapi berterima kasih aja. Iya dong, harus. Memang harus lah. Ya. Oke, Coach, satu lagi gue mau bahas. Ini musim dingin, tetapi kayaknya transfer dingin-dingin aja nih. Ya, belum ada dingin banget malah. Dingin banget. Belum terjadi apapun. Mungkin Kvaratskhelia dari Napoli ke PSG 70 juta. Oke. Itu untuk gue juga agak kaget. Agak tinggi tuh ya. Ya, karena tapi dulu harganya lebih tinggi lagi ya, Coach. Iya. Karena untuk gue pemain top itu biasa di summer. Iya. Nah, pertanyaan kedua adalah si Kolomwani ini lagi nego sama Juve. Dia mau ke Juve, artinya Vlahovic kemungkinan besar akan dijual. Arsenal dong. Mungkin, semoga, karena kita tahu lihat beberapa match terakhir Arsenal definitely butuh striker. Iya kan? Oke. Dan belum masih ada yang namanya Osimhen. Osimhen ini cuma dibanderol 65 juta sekarang. Nah, gue nggak tahu. Sekarang di Turki kan? Di Turki di loan Galatasaray. Jadi antara dijual atau enggak atau gimana, karena Osimhen udah nggak mau main untuk Napoli lagi. Nah di Turki kan kalau dia loan di Turki, Napoli nggak dapat duit kan? Ya. Jadi mau nggak mau harus menjual kan? Nah ini yang dua striker nih. Kalau Kolomwani deal sama Juve, Vlahovic pasti keluar. Nah kalau Arteta masih nggak beli Vlahovic sama Osimhen, memang goblok nih pelatih. Parah banget. Kemarin lawan MU, orang bilang Arsenal kalah. Enggak, Arsenal nggak kalah lawan MU. Arsenal nggak lolos jumlah serangan. Tapi peluangnya Havertz 20 lebih, parah, gila. Havertz gila, parah banget. Iya kan? Iya, tinggal nyongkel doang gitu, melambung. Dan itu bukan nama MU. Kemarin lawan Spurs gue lihat sama ceritanya. Iya. Sampai harus ngandelin corner kick, itu kan lucu. Iya. Dia mengalahkan MU pertama itu dua kali corner kick. Gayanya keren banget, Coach. Mundur jauh, mau ditembak dia maju. Kemarin juga 1 gol dari corner kick. Masa kalau lu merasa diri lu manajemen Arsenal, pelatih Arsenal, pemilik Arsenal, kalau lu merasa diri lu klub besar, which they are berdasarkan sejarahnya, ini klub besar, kok lu nggak malu gitu loh? Kalau gue sih malu cetak gol dari corner terus. You need create peluang, they create peluang. Mereka kuasai bola, mereka bermain. Tapi butuh seorang yang haus gol, yang bisa punya goal insting depan gawang. Yaitu Vlahovic atau Osimhen, menurut gue. Malah sekarang yang diincar tahu siapa? Subimendi, 60 juta. Lu udah beli Merino, DM juga, punya Jorginho, party akhir yang main bagus banget. Masih lu mau beli Subimendi? Ini pelatih otaknya di mana nggak tahu juga. Ini urusan pelatih apa direktur teknik ya, Coach? Pelatih, karena Edu udah cabut kan. Edu udah pergi, jadi sekarang mau menangnya Arteta tuh. Iya. Kita sih senang-senang aja dia blunder terus. Gue denger tuh di ruang ganti dia marah-marah. Fans MU suka itu. Dikalahin MU, wah gue happy banget. Gue DM dia, gue ini nggak dijawab loh, dia gue IG gitu. Seneng banget gue. Lawan 12 orang, wasitnya curang wasitnya. Pasti itu kayak Havertz diving itu. Ya, nggak kan ada sentuhan tapi nggak like penalti sih. Ya, I agree nggak like penalti. Makanya nggak masuk kan. Ya. Karma itu namanya.
Dan Bayindir tiba-tiba menjadi hero. Wah, gila ya. Altai Bayindir. Padahal gue lihat dia berapa kali main, Iya. jelek loh. Jelek kemarin. Kemarin itu gila. Gila, bukannya Asli bukan gila. cuma nahan penalti, Coach. Bukan. Semua peluang-peluang dari Iyalah. ini itu dan lain-lain. Gila itu benar-benar. Tapi apakah Amorim berani geser Onana? Kalau menurut gua dia Amorim adalah dia masang pemain-pemain nggak pernah dimainin aja dia mainin, Coach. Dia coba Kita lihat. semua. Iya. Ternyata bagus. Ahmad Diallo kan Oh, jadi iya. nomor 1. Semua pemain layak dicoba. Iya, layak dicoba. Cuman feeling gue dia masih belum serak komposisi yang mana. Iya. Dia belum dapat. Tapi kalau defender kayaknya udah mulai serak ya. Tiga itu ya. Tiba-tiba Maguire yang dulu ikan mujair itu jadi bulian temennya sendiri. Sekarang lagi gila-gilanya. Maguire, Martinez. Sama De Ligt. Kalau Diallo lo tau kalau Diago Euro Dalot ya lo tau lah. Dalot mah parah. Tapi Itu gua suka- yang harus diganti itu Iya. Dalot. Gue lebih suka sama Manuel Mazraoui Ugarte itu lah. Mazraoui mau Ugarte. Mazraoui bagus. Ugarte fighting spiritnya oke. Cuman ya dibilang gue nggak yakin Ugarte pemain yang cocok yang bisa level Casemiro waktu dia di Madrid. Ya. I don't think dia sudah. Tapi level ngototnya, itu. Bro. Tapi depannya Ya. itu juga masih tumpul. Betul lah. Masih belum yang Iya. masih bukan big club Iya, player striker, gitu, iya, striker. iya, betul. Højlund masih segitu terlalu banyak gitu. peluang untuk Ya. bisa cetak gol. But Ahmad Diallo Selalu doang membuat yang kejutan excel, ya. ya. Garnacho on and off dan punya Ya. masalah attitude. On and off dan terlalu banyak yang Ya. jadi masalah di MU. Mereka sekarang kalau nanti menang lawan Ya. Southampton di rank 12. Kenapa Oke. mereka di rank 12? Karena terlalu banyak on and off pemainnya. Ya. Gak konsisten. Itu yang jadi masalah dengan MU sekarang. Ya. Tapi kita happy lah, Coach. Gue sih udah nggak ngarep tahun ini. Ya. Tapi ngelihat improvement ya. Ya itu yang penting. Saya sempat kemarin, waduh nih Ruben ini salah beli. Dia boleh jago di Portugal, tapi Ya. Premier League is another thing. gitu. Another thing, ya. Ternyata begitu dia bisa ngalahin City, Ya. lawan Liverpool hampir menang dan bisa mengalahkan atau mengimbangin Arsenal lah ya. Saya pikir Dengan ada 10 potensi pemain. Ya, dengan ya. 10 Ya, pemain. ya, ya. Yang jadi masalah kan pemain ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan 3-4-3. And it goes on and off. Dan pertanyaan kedua kan adalah either dia ganti 3-4-3-nya atau dia biarin terusin sampai pemain paham. Nah, kayaknya dipilih opsi yang kedua. Nah, it goes ups and down. Jadi Ya, jangan kaget ya, kalau ya. nextnya MU kalah lagi terus menang lagi. Ya, gitu. dia ngotot dulu ya. Karena Membiasakan bukan- gini dulu ya. Iya, kan bukan pemain dia juga. Iya. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana manajemen MU bisa membantu pelatih ini dengan memberikan pemain yang dia inginkan. Ternyata MU nggak bisa beli pemain kalau nggak menjual. Karena financial fair play. Karena financial fair play. Jadi kalau nggak jual pemain ya susah. Nah sekarang siapa yang diincar? Nggak ada, gosip doang. Rashford Kan gosipnya Rashford ke Barcelona, Casemiro ke Arab. Al Nassr, Iya. Garnacho. Garnacho, tapi ya itu still gosip, masih belum ada terjadi. Walaupun gue nggak tahu sekarang tanggal berapa, 16. Jadi harusnya sih menjelang 3, 4, 5 hari atau seminggu sebelum deadline tutup, harusnya sudah ada yang dijual untuk bisa beli pemain baru. Ya, kalau enggak Kalau nggak susah. susah. Karena ya konsistensi ini, kualitas pemain MU memang segitu aja. Gitu. Tapi dengan pelatih yang ini ya sekarang kalau lagi dapat tuh kita lihat sekarang pemain MU itu ngotot, Coach. Kemana bola diuber. Oh, iya. Dulu gue sebel banget tuh. Zaman Ten Hag ngoper ke belakang. Gue nggak suka tuh ngoper belakang. Iya, iya. Ngoper ke belakang ujungnya ke Onana lagi. Iya. Dan berapa kali kecelakaan kan. Ya. Nah Bayindir kemarin pokoknya tendang ke depan. Tendang ke depan. Dia bukan tipe attacking Iya, iya. attacking goalkeeper seperti yang dimauin oleh Ten Hag kan. Ten Hag, ya. Ya. Saking Ya, ngaconya berapa kali ini. Ya. Ini cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Iya. Kalau selama ya, tim kayak MU yang lagi berproses, yang mereka butuhkan adalah kemenangan. Pada saat mereka menang match 1-2 lawan tim yang parkir bis tetap bisa menang, percaya dirinya meningkat. Ya. Nah, pada saat percaya diri meningkat, pemainnya lebih lepas Lepas. main. Kalau gue resume pembelian musim panasnya MU hampir semuanya berhasil ya. Euro siapa Mazraoui. lagi? Mazraoui, De Ligt, De Ligt, Ugarte. Ugarte ya lumayan. Ya. Paling Zirkzee cuma doang mungkin. Zigzi aja. Ya, ya. Tapi kemarin jadi hero, Coach. Kemarin bagus mainnya. Ya, bagus. Tapi sebelumnya jelek juga. Sebagai super sub saya bilang oke lah. Iya.
Ya. Gitu. Coach, Liverpool pun sekarang udah mendek-mendek ya, dan kita ngebahas itu deh. Nottingham Forest yang tiba-tiba menggila, Coach. Iya, gue juga bingung nih. Padahal Forest ini kan dilatih sama Nuno Espirito Santo yang kita kenal pada saat dia pegang Wolves, yang murni parkir bis doang. Bertahan terus sampai gue nek nontonnya itu pas Wolves di bawah dia itu. Terus dia pegang Forest juga, Spurs sempet ancur-ancuran juga. Tapi surprise nih, gue nonton ini match ya. Forest lawan Liverpool. Nggak parkir bis loh. Gila, iya, nyerang. Banyak peluang loh. Dan nyerang. Ini karena kualitas pemainnya aja. Nggak sehebat Liverpool. Dan Liverpool pun banyak peluang. Kiper Forest itu juga bisa bilang man of the match. Sama kayak Bayern mainnya. Keren banget mainnya. Cuman ya, Forest satu-satunya klub yang bisa dibilang belum mengalahkan, yang belum bisa dikalahkan Liverpool. Ya. At this moment. Ya. Karena mereka sekarang poinnya sama-sama Arsenal loh. Ya. Kalau goal difference, maka Arsenal itu pun karena Arsenal bangkit lagi kan. Ya. Kemarin kalau nggak menang, waduh. Wah, repot. Kalau nggak menang, rank 3. Sekarang Forest yang rank 2. Sekarang dengan Arsenal menang, masuk lagi ke jalur ke juara ya. Iya. Ya, tapi menangnya nggak meyakinkan. Seriously nggak meyakinkan. I mean, Havertz lagi, aduh. Havertz tuh big flop sekarang, Coach. Dia itu bukan enggak, orang itu berharap pemain siapapun yang ditaruh di striker dia cetak gol. Ya. Havertz itu dari dulu nggak pernah terkenal sebagai goal getter, sebagai pemain yang smart. Harusnya dia berada di posisinya Rice sekarang. Ya. Nah, Rice gantian sama si Partey. Harusnya begitu. Tapi ya gue nggak ada striker lagi. Gapsus cedera, musim selesai. Trossard pernah dicoba juga on and off. Pemain yang sangat on and off kan Trossard, Martinelli. Itu kan sangat on, dan Odegaard pun musim ini bukan Odegaard tahun lalu. Bukan Odegaard tahun lalu. Walaupun ya masih oke. Ini sama aja dengan Kevin De Bruyne ya. Iya. Bukan Kevin De Bruyne yang kita kenal. Iya. Jadi aging. Ya mungkin aging. It happens dalam arti ya, Arsenal ini tahun lalu main lebih bagus. Itu pun nggak juara. Ya. Apalagi sekarang. Ini karena dibantu sama City yang 10 kali beruntun menang tidak sekali menang. dong. Ya, atau nggak menang yang ancur-ancuran aja. Tapi dibilang itu ya, Arsenal definitely butuh seorang striker. Ya, mestinya beli dong sekarang. This is the time untuk beli Vlahovic atau Osimhen. Vlahovic di angka 50-60, Osimhen 60-65. Ambil mestinya. Harusnya kan nggak diambil. kena financial fair play juga. Maka dari itu gue bingung. Uang bayar stadion juga udah lunas. Udah lunas. Kok lu bisa beli incer Zubimendi, notabene DM yang udah punya Jorginho, Partey, Rice bisa main di situ, Merino punya di situ, Zinchenko pun bisa main di situ. Kenapa lu masih incer? Bukannya malah incer striker? Nggak ngerti gue strateginya. Gue sih mahal-mahal nggak apa-apa, ambil ya kan. Apa? Ya mahal-mahal juga ambil. Iya. Butuh striker kan. Iya. Butuh striker. Makanya gue pengen lihat. Kalau nggak ada striker, nggak akan kemana-mana ini Arsenal. Ini Arsenal di bawah Arteta nggak akan kemana-mana. Kalau nggak punya striker yang benar-benar punya reputasi bagus ya. Ya kenapa Arteta dipertahankan kan ya? Iya, udah terbukti lah. Kan gue udah bertahun-tahun Udah bilang, 3 tahun lo ngomong gitu ya. Iya. Ini Arteta pelatih kayak apa ini? Mainnya mungkin bagus, tapi pada saat 1, 2, 3 pemain cedera udah nggak ada kreativitas. Dan sekarang nggak usah pemain cedera. Odegaard lagi jelek aja, udah hilang kreativitasnya. Mau ngandelin siapa? Memang nggak ada pengganti Odegaard di Arsenal. Nggak ada. Kemarin cedera aja, keteteran berapa kali kalah. Nggak ada. Itu sama MU nggak ada Fernandes tuh. Iya kan? Gue bilang nggak Fernandes ya ngaruh, tapi perannya nggak sepengaruh Odegaard di Arsenal. Oke. Dan Arsenal tuh suka kalah di game-game kritikal, terutama di ujung-ujung musim tuh, Coach. Iya. Itu apa mentality itu menurut saya sih. Ya mentality dan kualitas pemain. Kita lihat Liverpool berada di rank 1 itu bukan tanpa alasan. Mereka depannya ada Gakpo, Nunes lagi bagus, Jota, Luis Diaz, Salah. Yang 5-5 itu punya nilai tambah. Nah, Arsenal punya siapa? Kecuali Bukayo Saka sama Odegaard, lain Martinelli nggak jelas, Trossard nggak jelas.
on and off terus. Ya. Nah, kita butuh sama kayak MU lah, nggak MU juga. Pemain depannya itu mungkin ada 4-5, tapi semua nggak perform. Ya, mediocre semua. Yang ini yang susah. That's why lo butuh suntikan kualitas di depan. Kan MU mau ngambil yang bintang Portugal itu ya, yang Gyökeres. Gyökeres. Ya. Gyökeres tahun ini nggak mau keluar. Januari ini nggak mau keluar. Dia bilang kalau gue keluar di bulan Juni. Ya Gyökeres sih paling make sense ya, karena dia dekat dengan Amorim, udah tahu gaya bermain. Udah tahu gaya bermain. Ya, paling make sense Gyökeres. Gue tuh yang paling nyesel tau nggak, McTominay keluar ke Napoli. Ya. Lu boleh nggak suka, tapi gue suka banget ngototnya segala macam. Ya, etos kerjanya tinggi. Etos kerjanya yang tinggi. Dan sekarang dia punya peran penting di Napoli. Di Napoli. Coach, apa yang membuat Liverpool sekarang udah mulai mandek-mandek, udah kalah, udah apa? Draw ya. Kalah. Ya, gitu. memang nggak gampang untuk bertahan ya. Untuk gue Liverpool ini peran Salah itu penting banget. Ya, dan kemarin waktu seri lawan Forest, Salah itu nggak begitu kelihatan. Dan belum kipernya suka on off cedera. Ya. Sama ya. Kalau lu turunkan 11 pemain ini terus, ya kadang pemainnya lagi jenuh, lagi menurun, lagi apa. Nah, Liverpool ini juga nggak boleh leha-leha aja. Belum tentu lu juara lu kalau nggak bener-bener. Tapi yang paling berpeluang siapa? Liverpool, Arsenal. Liverpool. City kayaknya udah out ya dari pertarungannya. Ya, susah. Liverpool sih. Karena kemarin City, gue nonton City juga 2-0 unggul loh. Yeah. Kemarin nggak terlalu dominan tapi cukup bagus. Yeah. Tapi Brentford juga ngotot terus. Dari 2-0 menit 78 loh 2-0. 78 sisa ibarat 12 menit plus extra time. Kebobolan 2 menit 84 kebobolan sama 90 plus berapa. Artinya you don't have the power untuk ngegas kill the game. Tahun lalu mereka memiliki itu. Tahun ini enggak. Haaland pun tidak seganas dulu ya. Walaupun masih top skor. Jelek Haaland. Asli jelek. Musim ini itu jelek banget. Menunjukkan bahwa Haaland juga manusia, nggak ada Rodri, nggak ada Kevin De Bruyne kan belum mencapai levelnya juga. Itu ya sangat berpengaruh. Chelsea coach. Ya kalau Chelsea gue nggak bisa salahin Maresca juga, kan ini kan pelatih baru. Kualitas pemainnya so-so semua ya, it goes ups and down. Tapi memang di 5 match terakhir mereka nggak menang. Walaupun sebelumnya bagus ya. Sebelumnya bagus ya, on fire. Itu gue bilang, sekali nggak menang baru kelihatan, 2 kali nggak menang baru mulai ngoceh, 3 kali nggak menang baru frustrasi. Menang cuma lawan Morecambe doang di FA Cup divisi berapa itu nggak ngerti. Tapi di Liga 5 kali nggak menang mereka. Dan sekarang bahkan di rank 5 di bawah Newcastle. Newcastle lagi bagus. Newcastle lagi bagus. West Ham lagi bagus. West Ham nggak begitu. Aston Ups and Villa down juga. Aston Villa lagi bagus. Ya. Si siapa namanya tadi Newcastle. Ya. Gue waktu Newcastle ikut Champions League, you masih ingat kan gue bilang ini tim tahun depan jeblok dan terbukti jeblok kan. Grup nggak lolos dan lain, one season wonder lah. Tapi gue nonton 3-4 match terakhir di Liga Inggris, mainnya keren loh. Asli mainnya keren. Waktu lawan MU gue juga nonton. Jadi untuk gue sih kalau Newcastle bisa mempertahankan permainan kayak begini, ditambah Alexander Isak efektif, wah bisa menjadi ancaman ini. Jadi ya gue enjoy the game aja kalau lihat tim-tim yang baru tiba-tiba bagus. Leicester tapi emang bagus. Leicester coach. Leicester agak dengan berat. Kemarin kita ngarepin dengan apa ya? Dengan apa pelatih yang baru, sangat luar biasa bagus ya, Van Nistelrooy. Ya. Kalau Leicester lebih ke kualitas pemain sih. Kualitas pemain memang. Kualitas pemain itu jelek. Vardy umur berapa itu? 38 kan 37. Masih ngegolin sih. Iya. Seumur itu gila, masih lu ngandelin dia kan nggak bisa. Bukan emang dia udah pensiun lah. Harusnya pensiun lah. Tapi masih pakai dia dan ya berat sih buat pemain. Bukan nggak bisa, masih bisa aja. I mean 2 kali menang dia udah di papan di papan tengah lah kasarnya. Selisih sama MU cuma 6 poin. Kalau nggak salah. Ya. Ini MU kalau menang lawan Southampton peringkat ke-12 betul ya? Sekarang dia 15. Karena menang selisih gol. Tapi Southampton rank 20 baru 6 poin, masa iya nggak bisa menang?
Kalau nggak bisa menang kelewatan itu. Dulu gue kalau nonton MU lawan dia itu yakin coach. Sekarang deg-degan. Kalau lawan tim gede itu gue udah mentality gue udah siap. Kalah, kalah. Gitu loh. Iya. Nah, kalau sekarang seandainya nggak menang lawan Southampton, sementara lawan Liverpool seri, lawan Arsenal seri, ini mentalnya bisa ngedrop lagi. Tapi kalau menang, udah ada progres nih. Oke. Coach Barcelona, lagi ngegas lagi ya. Kemarin ngebantai Real Madrid dengan 5-2 itu pun kena kartu merah kan. Pas 11 lawan 11 itu 4-1 skornya. Akhirnya mereka cetak gol 5-1 akhirnya 5-2. Tapi ya Madrid gue nggak heran karena Madrid yang ngandelin skill aja. Mereka cetak gol pertama dari Mbappe which is good goal. Tapi sistemnya ya terlalu diberi kebebasan, jadi nggak organize. Dan kembali lagi lini tengahnya diobok-obok. Kemarin lawan Betis gue nonton juga. 5 gol juga ya? 5 gol juga. Kalau kemarin jauh lebih keren. Kemarin jauh lebih keren. Udah mulai nyetel lagi ya coach ya, Hansi Flick ya. Sempat hilang berapa game? Karena Yamal kan cedera, udah balik lagi. Jadi ngaruh juga ini pemain. Kemarin cetak 2 gol, 1 dianulir. Yang harusnya itu bukan offside karena offside terjadi sebelumnya, bukan pada saat Yamal. But it's okay dengan skor kayak begini, percaya diri pemain-pemain muda meningkat. Gitu. Sementara Madrid ya, udah ada lini depannya mengerikan coach. Bellingham, Mbappe, Vini, Rodri. Ya. Belum masih ada Guler, Brahim Diaz. Tapi ya tengahnya. Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, hancur semua tengahnya. Modric sudah terlalu tua. Terlalu tua di bench kemarin, baru dia masih 60 berapa, nggak bisa ngandelin. Makanya kan bilang dari awal, Madrid lihat lawan, nggak hilangnya Kroos itu ngaruh banget, ngaruh pakai banget. Tapi ya selama you cetak, kalau selama pemain depannya on fire ya mereka akan menang banyak pertandingan juga. Gitu. Jadi. Mbappe saya pikir nggak seganas dulu ya? Nggak seganas dulu, betul. Karena perlawanan juga lebih sengit kan daripada di Liga Prancis. Cuman ya, this guy has quality. Hanya apakah nyetel atau enggak, ya belum bisa bilang dilihat. Oke, terakhir dari Serie A ada catatan? AC Milan ganti pelatih, Conceição. Langsung menang, dapat trofi. Dan menangnya ini lucu. Ketinggalan terus 3 match terakhir, 3 kali ketinggalan, 3 kali menang. Kemarin juga kemarin lawan Como 1-0 akhirnya menang 2-1. Nah, ini udah kebobolan lawan Como, udah kebobolan dulu kan? Iya. Jadi kemenangan ini akan meningkatkan percaya diri. Cuman kalau lihat kualitasnya AC Milan ya biasa banget. Nggak bisa salahin Conceição juga. Jadi kalau dia bisa mengangkat, kalau tim ini bisa masuk Champions League itu udah luar biasa. Serius ya. Karena untuk gue Napoli pasti, Inter pasti, Juve masih terseok-seok. Juve 12 kali seri loh. Atalanta bagus kan coach? Atalanta lagi bagus. Apalagi tuh, ada berapa tim yang lagi lumayan lah. Lagi lumayan. Ya. Jadi hanya 3, Napoli, Inter, Atalanta. Sama Atalanta mungkin. Ya. Nah, sisanya ya atau Juve atau Milan berat kalau bilang. Tapi Juve kalau seri terus ya bisa aja kesalip. Roma masih. Roma enggak. Roma masih terseok-seok. Enggak meyakinkan. Tapi Como lumayan loh coach. Como lumayan. Orang banyak ngeramal paling juga turun lagi kan? Mereka kalau seandainya lolos dulu lah, bisa survive, survive dulu lah. Itu bagus. Itses juga timnya Itses 2 kali terakhir, sekali menang sekali seri kalau nggak salah. Sebelum kan kalah mulu. Jadi di Serie A pun akan jadi seru. Gitu. Oke, setengah jam lebih. Terima kasih Koji. Kita doakan ya semoga timnas kita makin baik ya. Makin pede, komunikasi lebih terjalin. Tapi sekali lagi kita harus tetap wajib mengucapkan terima kasih kepada Sintayong ya. Baik, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Thank you.